tapi di sisi lain beda. Maksudnya gimana? Karena kan yang memimpin Bani Israel nanti suatu saat kan ada nabi akan memimpin Bani Israel, Bang. Ya ini Yesus ini lahir dari Israel kan, bangsa Yahudi ya kan, Bang. Itu, Bang. Iya. Itu janji Allah sebenarnya. Ini harus ada yang duduk, Bang, karena ini adalah nabi yang dibangkitkan untuk menyelamatkan Bani Israel. Harus ada nabi ini, nggak bisa tidak. Karena itu sudah dinubuatkan. Nah, kalau memang Yesus yang sama, Yesus. Kalau tidak sama, ya tidak sama. Kalau tidak sama, harus ada yang sama Musa. Nah, kalau Yesus itu lebih dari Musa, berarti bukan Yesus. Karena dia harus sama. Gitu, Bang. Oh gitu, Bang ya. Karena kalau Yesus dipaksakan di situ, berarti mau tidak mau Yesus harus diterima sebagai nabi, bukan Tuhan. Gimana dong? Betul. Nah, betul. Saya setuju juga. Memang betul. Yesus itu bukan sebagai Tuhan. Dia itu adalah utusan. Itu sudah tertera dalam kitab-kitab juga. Saya juga percaya itu, Bang. Berarti bagi saudara aja, Bang, ya. Berarti bagi saudara Yesus bukan Tuhan. Bukan. Oh, keren. Bukan, keren. Tapi dia hanya nabi. Bukan, Bang. Karena memang sebagai utusan. Karena di dalam Yesus itu Yesus pernah mengajarkan doa, ya, sama seperti Muslim juga, ya, Bang ya. Nah, Nabi Muhammad mengajarkan supaya untuk berdoakan kepada Allah, ya kan? Siap. Nah, seperti Yesus juga meminta supaya umat manusia itu berdoa kepada Tuhan, kepada Allah Bapa yang di surga, bukan kepada dia sendiri. Iya kan? Kan ada sudah tertera dalam kitabnya, doalah kepada Bapa saya yang di surga. Berarti kan Yesus itu bukan Tuhan dong. Nah, keren. Karena Tuhan Yesus juga bertuhan. Iya, betul. Mantap kali, Bah. Saya mempelajari semua kitab, tidak ada Yesus mengaku dia itu sebagai Tuhan, Bang. Iya. Hebat Abang ini hebat. Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Saya Kristen pribadi, saya menolak. Terus terang menolak bahwa saya malah bersumpah, Bang. Saya bersumpah di depan semua, ada yang pendeta-pendeta juga, Bang ya. Pernah bercerita tentang status Yesus itu sebenarnya siapa. Sampai saya bersumpah bilang, kalau Yesus itu Tuhan, saya mati sekarang, Bang. Oh, keren. Itu, Bang. Luar biasa abangku ini. Luar biasa. Luar biasa. Dan kedua, siapa Tuhan yang sesungguhnya itu Allah. Allah Israel itu Allah Islam dengan Allah Kristen itu sama, Bang, satu Allah. Cuma Kristen itu akhirnya menambah lagi pola hidupnya pada Tuhan. Tuhan itu siapa? Yesus itu sendiri. Keren abangku ini. Luar biasa. Itu, Bang. Jadi terus terang sampai sekarang ini juga yang beragama Kristen itu pada menjauhi saya, Bang. Iya, pasti. Pada menjauhi saya. Pastikan. Karena apa? Kebenaran itu saya ungkapkan, Bang. Saya tidak mau Alkitab saya itu dibohongi, Bang. Benar sekali. Pembohongan itu banyak terjadi, Bang. Penyelewengan banyak terjadi dalam kitab saya, Bang. Tidak sesuai dengan apa yang diisi di dalam rangkuman Alkitab sebelumnya. Bahkan hukum Taurat itu, perjanjian lama itu akan dihilangkan, Bang. Iya. Rencana dari lembaga Alkitab itu, perjanjian lama itu akan dihilangkan, dan karena mereka mempunyai statement bahwa perjanjian baru itu adalah Yesus itulah Tuhan, jadi tidak perlu pakai kata Allah lagi, Bang. Itu maksudnya. Siap. Nah, di situ saya sudah mulai klaim dari sekarang dari mulai sekarang juga saya udah malas, Bang, ke gereja, karena dengan cara seperti itu seperti membohongi saya, Bang. Itu. Membohongi saya. Itu, Bang. Makanya itu kan saya menjauhi, dan saya malah sekarang kebalik. Malah saya selalu dengan adu argumen dengan pendeta, Bang. Masalah itu, Bang. Gitu. Iya. Makanya luar biasa. Jadi saya senang apabila ada orang yang tahu bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Tuhan yang sebenarnya adalah Allah. Mantap. Ya, jadi the real of God itu sebenarnya adalah luar Allah. Biasa.
Allah Luar itu biasa. Allah versi Arab, Allah Subhanahu wa taala, Bang ya. Iya, iya Kan benar. versi Kristennya Allah aja, Bang. Versi Siap. Kristennya Allah aja. Itu, Bang. Jadi Siap. otomatis saya bisalah kalau untuk berargumen juga, saya juga ikut membantu juga supaya meluruskan jalan. Yesus juga minta doa Betul. kepada siapa? Dia berdoa kepada Tuhan. Pada saat dia mau mengalami kematian, dia berdoa kepada Tuhan, Bang. Ya. Nah, Artinya itu, dia bertuhan. Mantap lah. betul, Bang, betul. Ya. Mantap Dia ini sekali ya. sebagai utusan. Dia Iya. sampai Yesus pernah bilang, aku itu bukan apa-apanya di hadapanmu ya Bapakku. Dia sendiri bilang dalam Alkitab. Iya, Tidak iya. ada apa-apanya. Jadi Yesus itu merasa dia itu tidak ada apa-apanya dibanding Betul. Allah Bapa itu sendiri gitu. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi sekedar abang tahu, Subhanahu wa ta'ala itu artinya maha suci lagi maha tinggi. Jadi Allah itu maha suci, Allah itu maha tinggi. Sama di dalam kitab Yesaya 5:16. Pencipta langit dan bumi itu maha Iya. suci maha tinggi. Gitu abang. Kita sambut dulu Bang Betul, Herdi. Betul. Bang Herdi, apa kabar Abang Herdi? Halo Bang. Bang Herdi. Bang Herdi Makula. Demam panggung Bang Herdi dia. Ya, Ya. jadi tadi Kalau abang juga ini gimana? dari Katolik Saya atau juga. ya gimana? Katolik apa Protestan tadi? Saya sekarang kalau bilang Katolik aslinya Katolik, terus kembali ke Sekarang Kristen lagi, SSC, Bapak. bukan? Kristen Protestan, Bang ya. Siap. Bukan juga, Bang. Karena SSC bukan juga. Karena SSC juga sama, Bang. Ada sedikit penyelewengan Oh, ya? juga, Bang. Bukan juga, Bang. Karena Oh, SSC gitu. mempercayai bahwa Yesus itu mati, Bang. Mati di kayu salib. Oh iya, Mati kalau di abang salib, Bang ya. Kalau justru saya tidak percaya bahwa Yesus itu tidak percaya bahwa Yesus itu mati, Bang. iya, Masa, iya, iya. masa katanya ibaratnya gini, Bang ya. Seorang bapak punya anak, Bang. Ya. Abang punya anak. Tiba-tiba anak abang apa abang mau terima nggak, Bang? Ya, nggak terima kan, Bang? Iya, nggak terima lah. Masa sekelas Allah Bapa yang di surga itu mau melihat anaknya itu disiksa seperti begitu aja, nggak terima. Iya, iya. Bang. Apalagi Keren. Allah, ya, yang mati Keren. rasa. Dia kurang Betul. bertakut manusia aja itu kalau dia mati. Betul. Kalau dia Benar. kalau mereka menyiksa itu dia kurang cabut aja semua manusia yang menyiksa anaknya, Bang. Itu, Bang, maksud saya. seperti itu. Betul. Masya Allah, luar Jadi biasa. otomatis memang kebetulan saya juga mempelajari juga Quran juga, Bang, sama Oh iya, mempelajari iya. teman-teman ikut Siap, bergabung, siap, Bang. siap. Itu. Alhamdulillah. Jadi senang juga, Masya Bang. Allah. Saya senang dengan acara-acara seperti ini supaya bisa meluruskan jalan, Bang. Meluruskan Betul. jalan yang salah. Iya, berarti roh yang Jadi, ada di dalam Islam diri itu, Bang saya bukan Randy berarti ini apa, adalah roh kebenaran di abang ini. Kenapa? Karena Nah, memuliakan itu, Bang. Yesus. Iya, betul itu, Bang. Ya, karena Yesus mengatakan apabila roh kebenaran itu datang maka dia memuliakan, bukan menghinakan, kan gitu. Dia akan memuliakan aku. Betul. Makanya saya tidak mau, Bang, menyembah salib, Bang. Itu menyembah berhala. Iya. Setuju. Bangsa-bangsa di dunia, bangsa-bangsa yang menyembah berhala itu membenci kaum muslim. Karena itulah mereka tidak mau keberhalaan itu menjadi suatu halangan buat mereka. Iya. Tidak usah jauh-jauh. Hindu aja memusnahkan bangsa muslim di India itu bagaimana, Bang? Karena ada berhala, kan, Bang. Sama Iya, juga iya. Kristen juga. Jadi ada rasa kebencian. Jadi sebetulnya yang jadi teroris itu siapa, Bang? Iya. Jadi kok membalikan fakta gitu. Itu, Iya, Bang. iya. Masya Allah, luar biasa ya. Roh kebenaran lagi berbicara ya gitu. Pasti tidak ada dusta yang keluar dari mulutnya, kan gitu. Berbeda kalau roh jahat, semua dipelintir. Yang tadinya manusia dibilang Tuhan, utusan Tuhan dibilang Tuhan, hari Sabtu diganti Minggu,
babi haram jadi halal, satu Tuhan jadi tiga Tuhan. Nah, itu kalau roh jahat itu begitu. Betul. Lain kenyataan, lain yang dia sampaikan. Padahal ada, saya juga menyinggung Advent juga Bang ya, ada agama Advent, Kristen Advent Bang ya. Iya. Malah dia mengharamkan babi semuanya. Mengharamkan sudah betul. Dia mengikuti hukum Taurat Bang. Tapi ada Dia tapinya. mengikuti hukum Taurat. Tapi Tapi ada tapinya lagi Bang, kekurangannya. Apa itu? Tapi masih mempercayai Yesus itu mati. Masih mempercayai Yesus itu mati Bang. Nah, itu, Bang. iya betul. Sama Bang. Iya. Sudah mulai lurus tapi bengkok lagi Bang. Bengkok lagi, sudah dibilang mati, Iya. dituhankan pula tuh. Aduh. Ya itu kedua juga SS-nya juga sama Bang. Iya. SS-nya itu sebenarnya sudah mulai lurus Bang. Sebentar lagi 10%-nya lagi sudah mulai lurus bahwa Yesus itu sebagai utusan. Ya, Iya. anggap Yesus itu sebagai Tuhan, sebagai utusan. Tapi bengkoknya apa? Tetap aja Yesus itu mati di yang gantungan. Nah, kok, makanya saya bilang juga Bang ya, kok sampai Yesus itu difitnah gitu. Iya, itu difitnah itu betul. Yesus itu masih hidup sampai sekarang Bang dia. Sampai Bang. sekarang betul. Dia akan datang pada akhir zaman nanti dia akan datang dan dia Menjadi akan saksi, menghapus betul, semua kejahatan betul. Benar di dunia. sekali. Betul Bang, itu Bang. Jadi kalau di Islam Yesus itu akan memusnahkan Dajjal Bang. Iya, betul. Dan Benar. tertera Bang ya, ada di kitab. Iya. Di kitab mana itu Bang ya? Ada tertulis ada di kitab ini Yesus bersabda apa Bang? Jangan kamu kira aku datang membawa perdamaian di dunia ini. Aku membawa pedang. Itu kata Yesus. Berarti kan betul. pedang itu apa? Akan memusnahkan kaum kejahatan Bang. Itu Benar jahat. sekali. Jadi jahat dibasmi. Yesus itu tidak membawa pasti itu Bang. Nah, itu. Matius 5 itu ada. Kebohongan itu pasti akan dibasmi. Itu. Betul. Makanya kan saya juga memang dalam pemahaman dalam ayat-ayat kita memang saya kurang baca-baca gitu Bang ya. Ya. Kalau kita lihat saya menulis. Kalau kita lihat Matius 7 yang dibasmi Islam Yesus itu Kristen Bang, yang menyembah dia, itu yang dibasmi Yesus. Ya. Berdasarkan Matius Kan 7 nomor 22-23. Ada dia dibilang kitab begini kan, pada saat orang Kristen ingin datang, dia merasa mengatakan, ya Tuhan, kok saya menjadi apa? Kok saya dibuang, tanya, tidak dipakai, padahal saya berbuat, saya mengusir setan. Tapi kenapa? Tapi kata Yesus bilang, aku tidak nyala engkau, tapi aku tidak mengenal kalian. Wah, keren kali Bang. Iya. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafir. Wah, keren. Yesus mengusir yang menyembah dia, yang mempertuhankan dia. Keren kali Bang. Betul itu Bang. Nah, Saudara Seipa mungkin dari mana ini? Oh, udah turun beliau. Iya, silakan. Silakan Bang, lanjut Bang. Ya ampun. Iya Bang. Jadi saya pelajari. Mendingan orang bilang ke saya seperti kaum kafir, Bang ya. Tapi saya mempelajarinya Bang. Biarlah. Mantap. Saya tidak masuk gereja nggak apa-apa kok. Untuk apa? Itu Bang. Kenapa? Malah sekarang banyak yang bilang ke saya, udah masuk Muslim aja kamu. Kata mereka teman-teman saya bilang masuk Muslim aja kamu. Masalah masuk Muslim itu tidak bisa dipaksakan Bang ya. Itu adalah niat. Benar. Dan kita pelajari dulu benar-benar siapa yang benar, Betul. siapa yang salah Bang. Karena kebanyakan sekarang mantap asal pindah agama, tapi akhirnya apa? Itu Bang. Gitu. Iya. Sorry dulu Bang. Betul, Dan betul saya sekali. sudah mulai melihat Bang bahwa Islam Terus. bahwa Islam itu saya melihat hanya percaya satu Tuhan Bang. Iya. Islam itu mempercaya satu Tuhan Bang. Benar. Jadi saya pelajari di setiap masjid itu tidak ada berhala Bang. Tidak ada patung-patung yang menyerupai Tuhan Bang. Karena Allah itu tidak berbentuk Bang. Allah itu tidak berbentuk Bang. Iya. Allah itu adalah napas kehidupan kita. Allah itu adalah napas udara. Dia tidak berbentuk dan tidak terlihat Bang. Allahu Akbar. Siap. Oke. Kita dengarkan dulu dari saudara kita ini, Bang Sudiani. Bisa buka kamera Bang, silakan. Oh, Bang si cewek Kak. Oh cewek, sorry. Oh iya, yang tadi. Oh my God.
Oh iya, yang tadi. Yang tadi. Iya, Iya, silakan. Punaannya Pak Bom Bom kayaknya. ini mau ditanya yang mana dulu Kak? Ulangan 18 atau Bang Iya. Yesus Tuhan? Iya, kalau dia sama seperti Musa, berarti Musa juga Tuhan. Musa bukan Tuhan pencipta langit dan bumi. Berarti Yesus. Dia adalah nabi. Yesus adalah nabi dan juga dia adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Nah, berarti dia tidak sama Musa. Buka kameranya dong. Masalahnya kalau kan di situ kan Kak disebutkan bahwa di ulangan 18 itu kan dia mengatakan bahwa yang akan bangkit sama seperti kamu yang dari bangsa Israel kan. Namanya di tengah dari bangsa Israel. Nah, di situ kan Yesus memang dari bangsa Israel, dari tengah saudara-saudara. Iya, nabi yang sama seperti Musa. Dan juga dia juga sama-sama membawa keselamat membawa jalan keselamatan kan. Kalau Musa kan membawa bangsa Israel, sedangkan Yesus itu seluruh bangsa yang percaya kepadanya dari gelap menuju ke terang, membawa seperti itu kan sama-sama nabi. Nah. Karena di sini posisinya Yesus saat ini kan menjadi nabi di situ, menjadi nabi. Posisinya dia memang Allah itu sendiri, tapi dia saat itu lagi menjadi nabi, lagi menjadi manusia gitu. Jadi Yesus itu 100% manusia, 100% Menyamar. Allah. Jadi menyamar gitu. Bukan kalau udah menyamar ya kayak begitulah. Nah, berarti Musa juga begitu dong, menyamar juga dia. Gini, Mbak ya. Ya, silakan Bang Randy, silakan. Lebih kalau Yesus itu sang pencipta itu sendiri Ya, karena jadi begini, Yesus itu ya, kan Mbak ya. memang dia lahir Ya. dari firman kan. Nah, Kakak pernah tahu kan yang di Bentar. Yohanes 1 itu ayat 1 sampai 3. Bentar loh, Mbak ya. Pada mulanya adalah firman dan firman itu adalah Allah. Coba Kita- Kakak buka di Yohanes 1. nah, Pada mulanya adalah memang firman dan firman ya, itu memang firman adalah Allah, tapi bukan Yesus kan dibilang kan. Yesus. Nah, tapi kan bukan Yesus dibilangnya. Bukan cuma Kakak bukan begini cuma ya. bukan Memang Yesus, saat itu bukan. kan Itu dibilang firman. Yohanes kan lagi Firman itu. ngomongin Nah. Yesus itu memang tidak menyatakan diri itu sebagai Tuhan, tapi dia mengatakan dirinya Tuhan, tapi dia menyatakannya kepada betul. murid-muridnya dengan dia bilang, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami kan, benar nggak? Terus Yesus bilang, aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu. Itu Yohanes 10 ayat Iya. 30. Memang betul. Terus Yohanes Ya. 14 ayat 19, barang siapa Karena- telah melihat aku kenapa ya dibilang Tuhan dan dibilang Bapa. satu? Bagaimana Itu ibarat- Yesus berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Ya, Jika Yesus hanya nabi, dia tidak akan berani mengatakan Ya, bahwa jadi- melihat dirinya ya, jadi sama gini, Mbak, dengan ya. melihat Tuhan mencipta. Sekarang gini, kalau Yesus itu Iya, betul. Nah, jadi gini, ada Mbak, ya. buktinya Dengar bahwa ya. Yesus Tuhan itu kan memang sudah ditulis juga di dalam Yesaya ya kan, di dalam itu dia bilang akan lahir, itu sudah dinubuatkan memang di kitab Yesaya kan, akan lahir seorang lahir. putra itu berarti kan anak kan. Iya betul. Ya, betul. Dia namanya siapa? Dia Iya. disebut namanya siapa? Dia disebut penasihat ajaib, Bapa yang kekal, Allah yang perkasa. Di situ ditekankan bahwa itu Allah. Jadi Allah yang perkasa. Benar nggak? Mbak Raja Damai. Jadi Yesus lahir ke dunia itu bukan mencari untuk orang berdebat atau apa, tapi dia membawa kedamaian bagi yang percaya. Bukan untuk Ya. didebatkan Yesus Jadi itu. gini, Mbak, ya. Kalau kakak ya, Dengar, Mbak. dari pihak kakak Mbak. mengatakan bahwa Yesus Bisa itu gantian. oke lah. Mungkin itu nabi. Mbak, ini Tapi bukan kalau kita gereja soalnya. bilang- Bukan gereja soalnya. Ini tempat diskusi. Mbak, Kalau mau menjelaskan tentang Ya. iman saudara di gereja, kesaksian boleh. Ini kita diskusi. Diskusi itu berarti kita gantian ngomong. Anda menyampaikan narasi, habis itu ditanggapin yang lain, gitu.
Karena yang Anda jual ini kan manusia yang Anda lantik jadi Tuhan. Dengan sedikit saja Anda menggunakan akal, maka Anda akan paham ternyata Yesus itu bukan Tuhan, gitu. Coba Bang Rendi diluruskan teman kita ini, kayaknya terlalu bengkok dia. Silakan. Ya, ya, ya. Jadi gini Bang ya, kata saya sebetulnya, kenapa sampai masih mau Bang menyebutkan Tuhan dan Yesus itu mati di kayu salib menebus dosa manusia? Itu diketawain saya, Bang. Kenapa, Bang? Oh, saya jangan tahu kenapa harus Yesus, dia mengutus Yesus untuk menebus dosa manusia. Allah sendiri aja Maha Pengampun, Bang. Maha Penyayang. Ya. Allah sendiri itu Maha Pengampun. Ngapain dia mengutus-utus? Sekarang kita logika kita sebagai manusia, kita sebagai bos perusahaan, ya, kita kan pasti utus dong, Bang. Ngapain gua sendiri yang turun, Bang? Ke apa? Ke dunia menjadi jelma manusia. Betul. Ya, kenapa saya yang harus turun? Saya bos, saya yang pemilik kuasa ini, saya yang menguasai dunia ini. Kok saya yang harus turun ke dunia, menyamar jadi anak manusia, menjelma jadi anak manusia? Kalau bodoh Tuhan kita berarti Allah itu berarti bodoh dong, Bang. Iya kan? Kalau sampai dia menjelma jadi manusia, jadi bodoh kalau kita itu. Tapi saya tidak mau seperti itu. Saya tidak memfitnah bahwa Allah itu Maha yang Maha Kuasa, Maha Penyayang, Maha Pengampun, Bang. Jadi tidak ada penebusan dosa itu. Itu akhirnya sekarang penebusan dosa itu, permandian itu, yang dibaptis itu jadi duit, Bang. Butut-bututnya uang, Bang. Iya kan? Siapa yang mau baptis dibayar 250.000 satu orang atau 500.000 satu orang, kan jadi ujung-ujungnya uang, Bang. Iya kan? Jadi sebenarnya akhirnya semuanya larinya ke uang, Bang, materi. Kok materi ujung-ujungnya seorang penginjil, ya, seorang penginjil yang benar, dia dengar dulu, Bang. Gantian, Mbak, gantian. Seorang penginjil itu gantian. Ya, seorang penginjil itu seharusnya dia itu mau menerima, tarik dong orang-orang Kristen yang jatuh atau yang gelandangan, yang miskin-miskin yang sekarang, bawa mereka ke gereja. Kalau seandainya itu terjadi semuanya, tidak akan ada lagi pemindahan agama, Bang. Tapi karena orang Kristen itu seakan-akan dibuang yang seperti gelandangan itu, Bang. Karena apa? Kalau orang Kristen yang seperti gelandangan itu masuk ke gereja, uang persembahan di gereja itu tidak ada, Bang. Ya, gereja itu mau bangun di mana, Bang? Dari uang dari persembahan itu kan, Bang. Iya. Jadi perpuluhan itu ya. Seandainya orang miskin yang masuk, iya betul. Orang miskin yang masuk di gereja itu pada nanti pada nggak ada yang ngasih persembahan, Bang. Padahal persembahan itu tidak harus, Bang. Ya, jadi orang nggak wajib kita tuh ngasih. Tapi kata saya mah tidak harus, Bang. Biarkan saja. Jadi gereja itu dibangun oleh dengan kesederhanaan daripada pemaksaan, Bang. Sampai sekarang banyak pendeta saling berantem, Bang. Gara-gara persembahan, Bang. Itu yang sangat disesalkan sama saya. Makanya saya mulai mengundurkan dari dunia gereja itu karena itu, Bang. Oh, ternyata gereja seperti ini. Kok jadi melenceng dari ajarannya gitu, Bang. Iya. Bahkan kalau orang yang miskin itu mereka biarkan, Bang. Ya, mau mati kelaparan kah, mau apa, mereka nggak peduli, Bang. Itu, Bang. Iya. Itu sangat disayangkan, Bang. Mantap sedih sekali. Saya, Bang. Gitu. Iya. Oke. Ya, Pak. Tadi aku dari mana itu dimatikan mic-ku tadi. Sudah selesai ngomong. Iya, makanya Itu gantian. tadi mau bertanya apa lagi sama saya tentang Yesus Saya Tuhan. boleh. Oke. Yesus berkata begini. Dalam Yohanes 12 nomor 49. Dia mengatakan gini. Aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Manusia terbatas sih, nggak ada. Yohanes 2 berapa? 49. Yohanes 12. Iya, sebab aku berkata bukan. Ya, terus? Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan Ya, aku itu sampaikan. dari Bapak. Nah, ketika Yesus misalnya berbicara nih, Masya Allah, syukran. Ketika Yesus berbicara, Akulah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Berdasarkan pernyataan Yesus yang tadi di Yohanes 12:49, apakah Yesus ini Tuhan?
Apakah Yesus ini Tuhan? Ketika ia mengatakan, aku iya. Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku, sembelih aku. Apakah Yesus Tuhan? Di sini Yesus di saat itu dia lagi posisinya sebagai ciptaan, sebagai manusia, tapi dia bukan itu Tuhan. Lalu apa yang menghantarkan saudari menganggap dia Tuhan padahal dia hanya penyampai firman? Memang Yesus tidak menyatakan dirinya sebagai Tuhan dan lalu yang mengantar pada murid-muridnya. Lalu yang mengantarkan Anda menuhankan Yesus itu apa? Yang itu karena Yesus itu tadi kan murid-muridnya bilang dia tidak mengatakan dirinya Tuhan, tapi dia bilang aku dan Bapa adalah satu. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bukankah Yesus mengatakan Bapa itu kepadamu? Bukankah Yesus mengatakan aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, aku berkata sesuai apa yang diperintahkan. Jadi Yesus diperintahkan mengatakan siapa melihat aku sama melihat Bapa. Berarti itu maksudnya apa? Coba. Kan Yesus mengatakan aku tidak berkata dari diriku. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan. Berarti dia berbicara sebagai manusia. Bukan berbicara sebagai Tuhan. Dia itu memang penuhan Allah. Iya, terus kenapa Anda Tuhan kan kalau gitu, kalau dia hanya penyampai firman? Kepada murid-muridnya, Kak. Iya, sama maksudnya juga kayak kita ya, kalau sudah mendengarkan firman tentang pasti kita mengatakan bahwa firman Tuhan berkata bukan seperti itu. Tapi di sini dia lagi ngomong sama murid-muridnya, posisinya dia sebagai manusia yang mengajar untuk jadi guru dan menjadi nabi dan juga semua yang terlontar dari mulut Yesus itu adalah firman yang diperintahkan untuk Yesus sampaikan. Iya. Nah, kalau Yesus mengatakan akulah Tuhan, apakah Yesus Tuhan? Yesus mengatakan akulah Tuhan. Iya. Loh, tadi katanya dia hanya itu memang adalah Tuhan. Dari mana? Karena kita lihat di ayat yang lain mengatakan bahwa akulah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Kalau Yesus awal berarti dia ciptaan. Yesus awal. Menurut firman Tuhan itu kan pada awal mulanya adalah firman, sedangkan Yesus itu dari mana? Kalau dia dari awal, firman, kan? Kalau dia awal berarti diciptaan. Yesus itu dari firman Allah. Kita semuanya ini berasal dari firman Allah. Semua makhluk ciptaan semua berasal dari firman Allah. Tapi kan dia tidak dari benih seperti kayak manusia kan? Tapi dia manusia. Jangan Anda paksakan menjadi Tuhan. Begini. Saudara Surtiani, kayaknya HP Anda dua di situ ya. Dua ya HP-nya ya, doubling soalnya. Yang satunya dimatikan dong, doubling, sakit kuping. Ya, dikecilin suaranya, doubling soalnya di sini. Doubling. Jadi Yesus itu ketika turun ke bumi, dia datang sebagai manusia ciptaan Tuhan, sebagai penyampai firman Tuhan. Kenapa ditambah statusnya sebagai Tuhan? Jangan disembah karena dia hanya penyampai firman. Nggak ada. Nggak ada. Itu menyapa dirinya. Kalau sumpahnya dia nggak mau disembah ya, itu kan ada muridnya Yesus itu kan ada seorang wanita ya, dia mengurapi Yesus. Dia harusnya bilang dong, jangan menyembah aku begini-begini. Kalau dia di situ orang tidak menuhankan dia, orang itu menghormati dia, sujud menghormat, sama seperti ketika kita menghormat kepada ibu kita, sujud di bawah, itu tidak menuhankan. Orang Yahudi tidak ada konsep menuhankan manusia, sehebat apapun manusia itu. Dan Yesus mengajarkan dirinya bukan Tuhan, dia hanya penyampai firman Tuhan. Maksudnya siapa yang melihat aku itu sama melihat dengan Bapa, artinya karena saya menyampaikan firman Bapa, saya adalah utusan Bapa. Bapa itu tidak bisa dilihat,
cukup lihat saya aja. Maka itu sama halnya kau melihat Bapa. Bukan berarti Yesus itu Bapa. Bapa itu bukan manusia, Yesus manusia. Nggak bisa disamakan gitu loh. Ya kita tetap mengakui Yesus itu sebagai Tuhan. Ya silakan Karena aja. dia adalah manusia kan. Di antara Iya, umat Allah, ibarat umat kayak gitu. Iya, Paham silakan nggak aja. ya, gimana ya? Itu iman Anda, silakan aja. Jadi- Tapi ingat, Yesus, Itu kan gini. Yesus kalau menurut itu siapa? Yesus, Jadi dikatakan melalui Yesus gitu loh, Kak. Jadi Yesus kan menurut dinyatakan, Yesus siapa? Seperti Yesus menurut gitu. Yesus. Yesus menurut Yesus siapa? Yesus Menurut Yesus dirinya siapa? menurut dirinya siapa? Ya dia kan bilang alfa dan omega, yang awal dan akhir. Terus dia Itu- juga mengatakan bahwa dia rupa Bapa. Itu bukan ucapan Kan kalau Yesus dia bilang itu. rupa Bapa seperti apa? Loh, lihatlah rupa Bapa itu sama juga dia menunjukkan bahwa rupa Bapa itu dia. Jadi selama kita di bumi ini yang kita jadi panutan kita itu ya Yesus. Menurut Yesus Yang kita dirinya bisa siapa? lihat Yesus wujudnya dirinya sebagai siapa? Tuhan itu ya Yesus, Kak. Ini kenapa double di sana ya? Nggak nyambung, Anda nggak nyambung. Anda memaksakan. Enggak pakai anu loh. HP untuk live atau apa lain atau Menurut Yesus dirinya adalah Tuhan Yesus nggak pernah bilang menurut aku adalah begini. ada Jadi Yohanes terus 5:36. Yohanes 5. Yohanes Terus 5 dia nomor bertanya, 36. siapakah? Yesus bilang udah diam aja gitu, yang tahu yang mengerti siapa dia ya dia. Oleh pekerjaannya Tuhan Yesus lah kita tahu gitu dia itu siapa gitu. Jadi nggak perlu, karena yang bersaksi itu nggak perlu Yesus karena dia punya murid. Loh. 12 murid itu diangkat maksudnya Itulah menyaksikan itulah siapa Yesus yang ya, aduh, menyaksikan siapa diturunkan Yesus aja itu. host. Aku nggak bisa bicara host. Nggak bisa ngomong kita. Moderator nggak bisa ngomong, saya nggak bisa ngomong soalnya doubling. Dia ngomong terus nyerocos tapi otaknya nggak difungsikan soalnya. Kalau dia nyerocos tapi otaknya berfungsi nggak masalah, ini nggak berfungsi otak. Otaknya rusak, udah parah. Doktrinnya sudah sampai ke ini, ke rahim. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Iya, dari mana ini? Katolik Selamat sore. Protestan. Katolik Protestan. Halo. Halo, selamat sore. Iya, dari mana? Katolik Protestan. Ya bang. Kasih angin. Iya, bentar ya. Turun dulu bang, ntar aja. Apa orang ini? Masuk angin ente, masuk angin. Iya, jadi Nah. di KTP Bang Randy itu memang masih Katolik? Masih? Masih bang, ini ada KTP saya bang. Ada bang, Oh iya. masih ada bang. Tuh, mau Bang. diketir lagi bang, tuh ada. Oke. Ya, itu bang. Siap. Ngapain kita mau berbohong bang? Ya, bohong itu kan dosa. Betul. Dosa terutama adalah berbohong. Itu bang. Ya. Iya. Disitulah. Kenapa saya bilang, kenapa sekarang Israel lah? Kita jauh-jauh kita ke Timur Tengah dulu bang ya. Siap. Ya. Kan sekarang bangsa Israel mengumumkan bahwa pemimpin seperti si Netanyahu itu dia akan membasmi Islam bang. Iya. Karena apa? Kebenaran itu apabila Islam masih ada di bumi ini, berarti kebenaran itu akan muncul, bang. Ya. Iya. Dan ternyata sangkut pautnya dia ternyata penyembah dewa, bang, penyembah Baal, bang Netanyahu. Iya. Kok malah dibangga-banggakan sama malah dibangga-banggakan sama orang Kristen, Israel itu adalah bangsa pilihan Tuhan. Kenapa? Itu pada zaman dulu. Jangan kita berbicara tentang kitab Kejadian, Keluaran sampai kitab Amsal.
Karena Iya, Amsal iya. itu dengan kitab Mazmur itu adalah kitabnya Daud dengan kitabnya Salomo. Kalau Salomo itu Sulaiman di dalam Islam Bang ya. Iya betul. Nah, sekarang kita baca Bang, sekarang kitab, coba Abang baca kitab Yeskiel Bang ya. Iya. Yeskiel 7 ayat 1 sampai 27 Bang. Bahwa bangsa Israel akan dimusnahkan oleh Allah, dan Allah menampakkan bahwa siapa diri sebenarnya di hadapan manusia itu terhadap bangsa Israel. Iya. Sudah iya. tertera Bang. Sudah tertera Siap, dalam siap. kitab Yeskiel Bang. Kitab Iya. Yeskiel itu bahwa Allah akan memusnahkan bangsa Israel Iya. karena dengan kekejian, dengan kejahatannya Bang. Iya, begitu juga Gitu. di Yeskiel 7 juga diterangkan seperti itu. Ya, Yeskiel Betul itu. Yeskiel 5 maksudku. Yeskiel 5 juga Iya. begitu. Hai, Halo, kabar? selamat. Ya. Halo. Ini Suaranya hilang. ada. Ada Bang. Iya. Halo. Dari mana? Katolik, Protestan? Dari Malaysia, Bang. Malaysia. Agamanya. Oh, agamanya Kristen. Oke. Ada yang disampaikan? Soalnya Anda nggak bisa buka kamera ini. Gimana? Bukannya tidak dapat buka, tapi saya tidak tahu bagaimana caranya menggunakan TikTok ini, aplikasi ini. Ada Nggak cara bisa. kan? Pengikutnya masih kecil kayaknya, nggak bisa buka. Ya, silakan. Ya, jadi gitu Bang ya. Jadi Siap. sekarang saya pelajari semuanya. Yang banyak benarnya itu di perjanjian lama Bang. Iya. Iya, karena di Yang situ banyak benarnya Allah di yang perjanjian berfirman, lama. Allah yang turun Bang. Iya itu Bang. Nah, setelah perjanjian baru ini, di sini banyak seperti kalau di Islam itu kayak hadits Bang, sama Bang. Oh, Ya, iya. kalau di Muslim itu sama kayak hadits Bang. Hadis Jadi betul. bukan dari Allah. Ya, kalau di Muslim itu kayak seperti hadis dalam kalau kita perjanjian baru itu seperti kalau di Muslim itu hadisnya. Jadi Ya. menyampaikan kebenaran, tapi yang sepengetahuan saya itu Allah itu adalah satu, tidak ada Tuhan. Makanya kan setiap umat yang beragama selalu mengucapkan syahadat Bang ya, Iya. ya kan Bang? Iya. Di Muslim ada syahadatnya, masuk Muslim. Masuk Kristen Katolik ada syahadatnya. Masuk Kristen Protestan ada syahadatnya. Masuk Advent juga ada syahadatnya. Begitu juga Pentakosta. Sama syahadat pertama itu bagus Bang. Syahadat pertama. Ya, akuilah Tuhan, jangan ada padamu Allah lain. Ada lain. Ya kan? Betul. Jangan Tuhan lain lah ibaratnya. Semua itu sama, tapi keduanya kenapa jadi Tuhan lagi? Itu Iya. jadi bingung sayanya. Betul. Nah, itu syahadat pertama masuk Kristen, Katolik itu sama Bang. Bagus, sama kata-katanya, enak didengarkan. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi Ya kan? Aku percaya seperti Katolik ya. Seperti Katolik aja Bang ya. Aku percaya kepada Allah. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kudus, pencipta langit dan bumi. Sudah betul Bang? udah Maka betul. Yesus putra Tuhan itu sudah betul. Tapi itu kenapa semua tidak berpatok kepada syahadat pertama itu Bang? Ya. Oh, Yesus bahwa Allah itu satu, tidak Tuhan. Syahadat, kita lihat syahadat Bang. Iya betul. Syahadat mau masuk agama itu ada satu, tiada Tuhan itu selain Allah Bang. Itu Bang. Itu jadi patokan semuanya. Iya, betul. Iya. Selamat sore Saudara Sepia, bisa bersuara Bang? Ya, selamat sore, Bang. Ya, sore. Ini Ya, saya mau menanggapi masalah perikop yang Abang bahas tentang Ulangan 18 ayat 18 kan itu. Boleh. Silakan. Ya, tapi dari tadi saya mendengar Pak Randy ini mantan dari Kristen atau gimana sebenarnya statusnya? Masih Katolik Saya dia. Kristen Bang, Katolik. Katolik. Anda Katolik, tapi saya lihat gagasan Anda terlalu gimana ya? Saya lihat Anda tidak sesuai dengan iman Kristen. Saya lihat. Nah, kalau saya mah begini Bang ya.
Kalau masalah iman Kristen, saya melihat yang karena Yesus sendiri bilang kepada umat yang sesuai dengan Alkitab, berbicara kebenaran. Di mana Kita itu? berbicara yang sakit hati, ada Di mana itu? lebih baik kata-kata yang Itu tertulis Dengar di dulu, Bang. mana? Ada di kitab apa itu, Bang, ya? Kalau Anda itu berbicara pakai data gitu, jangan Anda itu berapologet asal bunyi gitu loh. dengar dulu, Bang. Amsal 3 itu, Dibilang Amsal begini, 3. Enggak, saya enggak nanya Bang Bukan di Juma, saya kitab nanya kerja. Anda dulu gitu. Gimana? jadi begini, Bang. Lebih baik apa teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi, Bang. Enggak, di mana itu tertulis? Saya tanya itu, di mana ayat itu, Bang? Lebih baik Amsal. teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Nah, lebih tahu Bang Juma pada Anda menjawabnya di Amsal, tapi Iya. Anda berkuar air ke sana kemari. Ya Anda kan pahami saya dulu. tanya. Kalau Alkitab Nah, itu itu, tidak lebih baik bisa sebenarnya. anda ambil gini contohnya saudaraku, Anda tidak bisa Iya. hanya satu bait baru Anda aplikasikan, tidak bisa seperti itu. Dia ceritanya kait mengkait seperti itu. Kalau Anda cerita ambil Iya. satu ayat, Anda sudah banyak membuat bingung iman Kristen seperti itu. Nah, sekarang begini, apa benar memang Yesus itu Tuhan menurut Kalau memang Anda abang ini? Katolik gitu, kalau memang Anda Katolik, coba dulu bikin dulu doa Salam Maria. Saya mau dengar dulu. Yang sederhana saja. Salam Maria penuh. Ya betul, Bang, ya. Nih, Ya, dengar, Bang. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Nah, itulah. Jadi, Tapi kan coba saya tanya, maaf sama sekarang Anda. dengar dulu, Bang. Coba saya tanya sama Anda dulu. Maaf, saya bukan mengaburkan iman Katolik. Kenapa mesti berdoa sama Maria? Coba. Kok nggak langsung sama Yesus saja? Begini, kalau Kenapa? sesuai dengan untuk secara umat Katolik, karena Maria katanya ibunya Yesus. Ibunya Yesus, tapi berdoa tidak boleh. Karena Kalau secara iman Taurat, Katolik, ya. jangan ada Allah lain di hadapanmu selain aku. Di atas bumi, di bawah laut pun tidak boleh ada Allah lain. Nah, gitu kan bisa membingungkan. Makanya Anda harus belajar dulu, baru Anda bisa Ya. berteolog, baru bisa Anda berbuat gagasan-gagasan seperti itu. Bingung Anda kan? Kenapa Anda mesti doa sama Salam Ya, Maria? itu kenapa? Saya maaf, bukan Nah. saya mengecilkan agama Katolik, bukan. Seperti itu. Kalau Anda mau Anda mau berapologet, Anda mau memberi pencerahan, apa yang dibahas Bang Juma di perikop ulangan ayat 18, itu aja yang Anda bahas gitu. Jangan Anda ke akmen lah. Iya. Nah, Ya. seolah-olah Jadi, Anda Bang, paling ya. paling Itu kan mengerti. Saya lihat kitab suci Anda. Saya ikuti dari Bukan, tadi Anda justru saya- katakan ilmu apa Anda. Nggak usah Anda Ah, lari-lari. Kalau memang Ya, mau berdebat, silakan. cepat aja. Mungkin ada Ulangan tanggapan apa, dari Anda jawab. Bang Randy, silakan. Saudara Sevia, Ya. biarkan beliau ngomong dulu untuk bela diri, silakan. Sekarang contohnya abang seperti ini, kok seakan-akan malah memojokkan Katolik kan? Nggak ada saya memojokkan. Kan jadi kebalik. Jangan Tadi- Anda tidak tangkap. Saya bukan memojokkan Katolik. Jangan Anda salah. Saya mau bilang Tapi kan bilang kenapa Anda bilang kembali lagi kepada tidak ada Allah lain selain Tuhan, ya kan Allah. Tadi Anda bilang begitu. Jadi berarti kan Anda itu seperti seakan-akan memojokkan jadinya. Kalau kata saya mah, ya masalah memojokkan, masalah lain kita sama-sama belajar sini, Bang. Ya. Kalau Anda itu sudah berarti merasa Anda itu benar, Bang. Orang benar, berarti Anda itu bukan orang berdosa, Bang. Ya. Nabi aja berdosa, Bang. Iya, jadi maunya saudara Sevia ini gimana? Kalau saudara Randy ini kan mengajarkan tiada Tuhan selain Elohim atau Eloah atau Allah. Nah, sedangkan saudara Randy memandang bahwa apa yang terjadi di gereja itu menyalahi ajaran Yesus. Begitu, Bang. Terlepas beliau dari Katolik, yang pastinya dia tidak menyembah tiga Tuhan, tidak menyembah Yesus. Karena menurut beliau ajaran Yesus itu dia hanya utusan Tuhan, gitu, Bang. Dan saya rasa saya sebagai muslim mengatakan Bang Randy ini benar. Yang keliru itu yang lain. Gitu, saudara Selvia. Ada landasan. Aku mau dilihat hal. Mami. Aku mau dengan
Gitu ya. Iya, 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 iya. Iya. Tapi gini bang, iman saudara Randy ini itu berdasar terhadap Bible. Ada dasarnya, tidak bisa kita salahkan. Karena Yesus mengajarkan hidup kekal itu mengenal satu-satunya Tuhan yang mengutus dirinya. Itu hidup kekal menurut Yesus. Yohanes 17 nomor 3. Kalau Bapak. Ya, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Sudah benar itu bang Randy. Bukan begitu. Yesus harus dikenal sebagai utusan. Itu kata Yesus Yohanes 17 nomor 3 bang. Jadi saudara Randy ini benar. Tuhan satu-satunya adalah yang mengutus Yesus. Yesus sendiri adalah rasul utusan Tuhan. Itu kunci untuk selamat menurut Yesus bang. Begitu. Nah, sedangkan Kristen ini justru menyalahi ajaran Yesus kalau Kristen. Begitu saudara. Justru bang, saya kepingin mengikut ajaran Yesus yang sebenarnya. Nah, yang tidak mau diseleweng-selewengkan. Betul. Itu bang. Iya. Jadi suaranya saudara Selfie ini cuma saya yang bisa dengan Tuhan yang dengar, yang lain tidak. Nggak bisa, Anda nggak bisa goyahkan itu iman saudara Randy. Sudah sesuai dengan konsep yang Yesus ajarkan. La ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Nggak bisa Anda bantah itu. Yohanes 17 nomor 3 itu nggak bisa Anda bantah. Itu pengakuan Yesus sendiri bang. Sementara Anda kan percaya berdasarkan iman gereja. Saudara Randy percaya sesuai dengan imannya Yesus. Yohanes 17 nomor 3. La ilaha illallah, Yesus Rasulullah, titik. Gak bisa Anda bantah. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Selesai. Anda yang keliru, kalian yang salah. Apa yang Yesus ajarkan Anda tidak ajarkan. Bukan, Bang Ren enggak salah, itu udah betul. Karena itu Yesus yang mengajarkan. Itu ajaran Yesus. Sementara yang Anda usung ini, yang Anda sampaikan ini ajaran gereja, ajaran pendeta, doktrin dogma yang Anda ajarkan. Sementara saudara Randy mengajarkan, mengamalkan, mengaplikasikan dalam konsep imannya sesuai dengan ajaran Yesus. Bang Randy betul. Enggak bisa Anda paksakan saudara, nggak bisa. Hanya Anda dan saya dan Tuhan yang dengar suara Anda, yang lain tidak. Bagaimana Bang Randy? Betul kata Yesus demikian betul. Kan? Betul kan? Kita kan begini, makanya kan sudah tertulis dalam ajaran Alkitab yang sebenarnya kan, berbicara tentang kebenaran, ya, tentang benar. Jadi saya mendingan yang benar. Mau dia seorang pendeta, dan dia seorang pendeta juga tetap aja dia manusia bang, pasti punya dosa bang. Nah, kalau yang tidak punya dosa hanya Allah itu sebenarnya, ya kan? Dan Yesus juga termasuk yang tidak punya dosa. Itu kalau kita manusia sama-sama berdosa bang. Cuma kepingin kembali ke jalan yang benar. Jalan yang benar, kembali ke jalan yang benar. Ya itu dah. Nah, kalau dia mau bengkok, silakan aja bang. Saya nggak mau. Iya. Iya betul. Dia mau kata ikuti A, aja mau Yesus. kata C. Begitu saudara Sylvia. Saya tidak mau. Yesus yang harus dipercaya, bukan yang lain. Di dalam Yohanes 3 nomor 16 coba Anda baca. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga Ia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Berarti harus percaya kepada Yesus. Kalau percaya kepada Yesus, la ilaha illallah, Yesus Rasulullah, selamat. Titik. Betul. Sedangkan Anda percaya kepada gereja pendeta yang ada perpuluhannya, begitu. Beda itu bang, beda. Ya kan harus percaya bang, harus percaya kepada Yesus. Yesus yang harus dipercaya, nggak bisa tidak, nggak boleh. Betul bang. Meskipun ada kemudian pendeta dari India yang mirip Sanjay Dutt, Amir Khan yang mengajarkan itu, nggak bisa. Harus berpangku kepada apa yang Yesus ajarkan. Hidup kekal itu mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus yang Kau utus. La ilaha illallah, Yesus Rasulullah, nggak bisa Anda bantah. Itu kuncinya. Di luar daripada itu sesat. Begitu saudara.
Di luar daripada itu sesat. Meskipun keturunan cucunya Amito Bacang yang mengajarkan kalau di luar ajaran Yesus sesat, titik. Meskipun Anda mirip bintang India, sesat bang, sesat, nggak peduli. Kita hanya berfokus kepada ajaran Yesus, bukan yang lain. Apanya? Oh, tidak bisa, nggak bisa. Aku bilang sama Anda, meskipun Anda adalah cucunya Amito Bacang atau Amir Khan, Sri Devi sekalipun, Anda tidak bisa merubah pola yang Yesus ajarkan kepada kaumnya Bani Israel. Hidup kekal itu mengenal Engkau satu-satunya Tuhan, mengenal Yesus yang Engkau utus. Di luar daripada itu sesat. Udah, titik. Hanya kami berdua dan Tuhan yang dengar. Kalian tidak, maaf ya. Begitu saudaraku. Jadi saudara Randy saya dukung ya, semoga Anda tetap kemudian pada pendirian sampai menuju kepada hidayah. Ya, Yesus di situ. Kita hidup ini, beragama ini kan yang kita kejar hidup kekal. Betul nggak? Iya. Betul. Nah, hidup kekal menurut Yesus mengenal dirinya utusan atau Tuhan? Utusan. Utusan. Ini selfie jangan tambah-tambahin lagi. Hidup kekal menurut Yesus mengenal dirinya sebagai utusan. Begitu. Oh, nggak bisa bang, nggak bisa. Nggak bisa, nggak ada cerita. Anda memasukkan ajaran-ajaran yang lain masuk ke situ, nggak bisa. Yesus sudah memaku mati, nggak boleh. Itu kuncinya. Hidup kekal, menerima Yesus, mengenal Yesus, mengimani Yesus, percaya Yesus, meyakini Yesus sebagai Rasul, utusan Tuhan, titik. Gitu. Bang Randy dengar, tahu apa yang dia bilang? Enggak bang, nyerocos kelihatannya cuma gitu. Itu orang yang tidak mempunyai kasih Yesus bang. Kalau orang yang nyerocos begitu berarti dia tidak menjalankan kasih Yesus sebenarnya bang. Saya melihatnya kayak impostor VJ lagi marah-marah sama penjahat. Iya benar bang. Benar bang. Jadi ketawa. Jadi ternyata iman kekristenannya dia itu hanya iman sebesar biji sesawi bang. Nggak peduli lagi dia, nggak peduli lagi dia. Gitu bang, mereka yang panas emosi. Iya. Berarti dia iman kekristenannya dia sudah lari dari konteks dari kasih. Apa yang diajarkan oleh Yesus bang. Iya. Karena sejatinya mereka memang bukan pengikut. Gitu. Kalau orang yang mempunyai kasih, ya hanya KTP aja bang. Iya betul. Dia mirip Ladusing, impostor Ladusing lagi marah-marah gitu. Allah. Iya bang. Jadi yang jadi lucu ini sekarang bang, Israel seakan-akan bilang bangsa pilihan Tuhan. Sekarang bangsa pilihan Tuhan itu ya, kok malah dibela bang, membunuh dalam salah satu ajaran. Allah sendiri membuat aturan 10 perintah Allah, jangan jangan membunuh bang ya. Jangan membunuh, malah membunuh itu malah dibela. Itu bang. Karena mungkin iya, apa Tuhannya juga dibunuh kan gitu. Yang membunuh sekian. Jadi sudah terbiasa dengan membunuh. Itu bang. Jadi sudah mendarah daging kan. Allahu Akbar. Jadi saya tidak mau bahwa Yesus itu mati bang, tidak mau. Iya. Dalam hati saya, yang mau Yesus mati itu, maaf, yang mau Yesus mati itu iblis, bukan Tuhan. Betul bang. Betul. Yohanes 8 yang mau Yesus mati itu adalah anak-anak iblis. Gitu. Nah, termasuk Inspektur VJ ini salah satunya kan gitu. Iya bang. tawarin arak bang. Kayaknya dia belum minum arak bang. Iya tuak bang.
Iya. Ya sekarang kalau memang benar-benar mengajarkan tentang Yesus itu sendiri bang ya, jangan ada Iya. lapo-lapo lah bang. Ngapain mengadakan minuman keras? Kalau memang Iya, mengajarkan iya, Yesus itu iya. sebenarnya bang. Betul, Kok betul. ini malah seperti riba, rentenir, malah mereka Rentenir. tapi masuk gereja. Hmm. Perpuluhan masuk dari hasil rentenir ke sana. Masuk, betul, Iya, iya. betul bang. Mengharam juga dia makan bang. Iya, iya, iya. Tekstil PJ masih marah dia. Oke, saudara Jimmy, selamat sore. Jantung abang Jimmy ini udah siap, jantungnya udah siap karena Investor PJ lagi marah. Nama yang bagus, paman. Ada kan film dia gitu kan. Allahu Akbar. Ya, silakan saudara Jimmy dari Katolik Protestan. Saya Kristen, Bang. Kristen, oke, baik. Mungkin ada yang ingin disampaikan? Mau penasaran sama Bang Randy saya. Oke, silakan bang, silakan. Bang Randy Katolik, Bang. Kalau menurut KTP Katolik. Menurut KTP ya, KTP Abang Iya. Katolik. Iya. Ajaran Katolik seperti apa, Bang? Kalau ajaran Katolik Yesus itu utusan kalau apa menurut Tuhan, saya, Bang? kalau di Katolik mah dibilang Tuhan bang. Tuhan. Menurut Abang? Kalau menurut saya, ini pribadi saya bang ya. Tidak bang. Saya menolak bang. Berarti Abang bukan Katolik ya? Cuma di KTP doang. Nah, Seperti ini kan saya. secara KTP kan bang. Tapi kalau saya mempelajari, kalau secara telah saya mempelajari semuanya. Iya, ya, saya mempelajari semuanya bang ya. Kata Trinitas itu seperti Trinitas bang ya. Tiga Tuhan, yang tiga itu dalam satu kan, 3 in 1 kan bang ya. Nah, 3 in 1. Kita seperti ibaratnya gini, kopi aja bang. Kopi, susu, dan gula bang. Ya bang ya. Tapi namanya kan beda-beda bang. Kopi, susu, dan gula. Bentar Bang Randy, saya nggak mau berdebat masalah ketuhanan dengan Abang ya. Iya. Dengan Bang Juma juga enggak, karena saya sering Iya. tampil di room-room Iya. Muslim kan. Cuman pertanyaan saya, apakah Abang seorang Katolik? Iya. Karena kalau jujur, saya seorang Katolik. Pendapat Abang Iya. berbeda sekali. Makanya tadi sempat saya typing. Abang Katolik Bang, dengan sopan kan? Abang Katolik Bang. Abang dari paroki mana? Itu beda kalau dengan KTP. Oh, dari paroki. Kalau untuk kalau paroki, kalau dulu sejak saya sudah mulai tahu itu bahwa Yesus itu bukan Tuhan, saya udah mulai menjauhi dari semuanya, Bang. Ya, berarti Abang udah jarang. Saya sudah menyendiri, Bang. Bukan udah jarang ke gereja, menyendiri. Udah kan? iya, dengan saya sendiri, Bang. Iya, no problem. Kalau Abang akhirnya pun jadi seorang mualaf, saya nggak pernah keberatan. Saya pernah nyaksikan bersama Bang Juma waktu itu, ketika KTP jadi mualaf, saya no problem. Cuman kalau Abang mengatakan bahwa saya Katolik, Yesus itu utusan, Abang salah besar, banyak yang protes nanti. Karena iman Kan saya bilang juga. pasti Tritunggal. Sebentar ya, saya jelaskan dulu. Ya, Yes. betul. Iman dari Katolik itu dasarnya Tritunggal. Pertama itu, Yesus itu pasti Tuhan. Sedangkan Abang mengaku Katolik, tapi tidak mengatakan seperti itu. Nah, itu yang berat. Nanti teman-teman yang lain yang di bawah menyangkanya, oh semua Katolik seperti itu. Abang lebih mengatakan, Abang orang awam. Saya pun sering berdebat, saya sering di komal-komal Muslim terutama. Hampir 90% waktu saya di komal Muslim, bukan di komal Katolik malah. Tapi tetap saya mengatakan, saya seorang Katolik, Yesus itu Tuhan. Katolik pasti 100% Tritunggal. Seperti itu loh Bang. Itu. Nggak apa-apa kalau Abang punya pendapat seperti tadi, oh menurut pendapat saya tidak cocok dengan Tritunggal. Menurut pendapat saya begini, no problem sama sekali. Cuman jauh lebih baik kalau Abang tidak mengatakan Abang seorang Katolik, kan nanti banyak yang protes.
Itu aja sih. Kan saya bilang bukan saya seorang Katolik bang ya, saya KTP Katolik bang. Saya mengatakan itu bang. Ya, saya bilang kan dibilang ini, saya bilang KTP sesuai KTP Katolik. Ya bang ya. Lah, ya. Nah, jadi bukan bang. Kali ya. Saya tidak mengucapkan Dari karena kalau saya Katolik Katolik. ya, abang. Kenapa? Sampai sekarang dalam khususan saya orang Kristen dan Katolik itu tidak ada yang membantu saya bang. Itu bang. Kalau katanya memang berdasarkan berarti firman Tuhan ya, semuanya ada. kecewa lah, Tidak gitu. ada bantuan apapun dari gereja, semuanya itu tidak ada. Jadi semuanya itu omong kosong bang. Sama aja. Ya. Saya juga seorang Katolik dari lahir ya, seperti abang ya. Gereja juga tidak membantu saya ketika saya kesulitan besar. Tapi bukan berarti itu kan individunya. Kita tidak mengatakan, oh gereja Katolik nggak benar, gara-gara seorang pastor atau seorang pendeta atau seorang teman-teman kita yang di gereja tidak membantu kita. Nggak bisa seperti itu. Soal abang nanti mau pindah keyakinan, buat saya no problem sama sekali. Seperti saya katakan, saya bersama Bang Juma waktu itu hadir menyaksikan seorang yang Katolik berubah jadi mualaf. No problem buat saya itu. Cuman yang dimahen sama saya, abang itu jangan mengatakan saya Katolik, bahwa Katolik itu Yesus itu utusan. Nah itu salah besar bang. Itu aja. Di sini kan dalam bang, namanya ini kan dalam forum bang ya. Jadi mah kalau saya bilang Diskusi saya lintas Islam, agama. bang, ya, saya bilang itu kan nggak mungkin kata Bang Juma yang Kristen naik. Ya bang ya. Ya betul nggak pak? Yang Kristen naik silakan naik diskusi. Tapi kalau bukan Kristen tidak naik. Berarti kan kalau saya bilang saya ini Islam bang, berarti tidak akan naik bang. Iya kan? Nah ini saya berdiskusi saya di sini sebagai KTP-nya. Nah tadi Bang Joma tadi bilang nggak seperti itu bang. Dia bilang naik ya. Oke saya naik. Karena saya merasa di sini sebagai KTP saya Katolik bang. Itu bang. Iya, cuman takutnya nanti begini loh bang. Karena abang kan sudah beriman lagi. Karena yang itu kan masalah pribadi abang ya dengan umat, dengan pastor di paroki abang kan. Saya nggak akan pernah nyalahin abang soal itu. Tapi kan kalau abang berkata, oh ya saya supaya naik, saya mesti ngaku Katolik. Padahal abang udah nggak beriman, itu bakal salah besar. Kalau bilang apalagi kalau abang ternyata bukan osok. Nah, aduh maaf bang ya. Bang, saya bilang Anda itu sudah tidak beriman. Iman itu kepada siapa bang? Kepada Tuhan atau kepada agama bang? Kepada sepengetahuan saya itu beriman itu kepada Tuhan, bukan kepada agama bang ya. Ya, itu bang. Kalau saya mempunyai iman kepada Tuhan, bukan kepada agama bang. Ya, itu bang. Kalau bilang saya dengan Anda dari situ pemandangan Anda, sudut pandang Anda seakan-akan Anda menjudge saya itu saya bukan orang yang beriman bang. Maaf, oke, saya tidak beriman, tapi iman Anda itu sebesar bagaimana bang? Itu bang. Bang Randy dengar suaranya? Enggak bang, enggak, terus saja sama bang. Udah mulai panas juga bang itu. yang kalau yang siapa ini bang ya, kayak seperti penjahat ya, Ladusing bang. Kalau ini seperti malaikat bang. Ternyata ada tanduknya bang. Aduh, ini ternyata ya, jadi ini bang serigala berbulu domba bang. Oh gitu ya. Iya. Betul. Atau domba yang berbulu serigala kali bang. Iya. Jadi Ya, sebenarnya kalau saya begini, sebenarnya Bang. ya silakan Bang Randy, silakan. Ya, jadi begini bang ya, saya tidak mau ajaran sesat itu ada, meskipun saya disendirikan, saya sekarang hidup saya sendiri bang, dikucilkan oleh agama Kristen bang. Apa saya mau dikucilkan oleh manusia bang? Prinsip saya karena saya mempunyai Allah yang maha esa, Allah yang maha yang kuasa bang. Saya mempunyai Dia bang. Biarkan mereka mengucilkan saya, mereka tidak memberi bantuan saya, tapi saya mempunyai Allah, Bapa yang hidup bang. Itu. Betul. Jadi dunia ini cuma sementara kok bang. Bentar lagi juga saya mati kok bang.
Iya. Bentar lagi saya mati kok bang, ibaratnya gitu bang ya kan. Siap, Kita siap. tidak tahu kematian itu Betul. kapan. Itu bang. Benar sekali. Tapi Bang Randy, ada yang menarik Iya. tadi dari saudara Jimmy. Sabar dulu Bang. Yang menarik di saudara Jimmy itu ketika saudara Randy mengatakan Yesus diakuinya sebagai rasul dan saudara Jimmy mengatakan berarti Anda sudah bukan Katolik lagi. Maksudnya Katolik ini apakah Ya. nggak berlandaskan ajaran Yesus atau gimana Bang Jimmy? Karena Yesus mengatakan di dalam kitab Katolik dia rasul. Kenapa Katolik menganggap Iya, memang. kalau Yesus diakui rasul maka dia bukan pengikut Yesus lagi? Itu maksudnya gimana? Gimana ya Bang Juma? Tujuan saya naik ke atas bukan buat sama Bang Juma sih. Nanti mungkin next time, mungkin besok Oke, atau ntar baik, malam baik. dengan Bang Juma Baik, ya soal itu baik, ya. Bang Randy. Cuman saya mau Baik. ngingetin ini, mau ngingetin khusus Bang Randy aja nih, Bang Juma. Iya. Bang Randy Siap. kan mengatakan dia seorang Katolik. Ternyata dia yang akhirnya ngaku saya di KTP Katolik. KTP Karena ya. saya kecewa dengan pastor dan umat saya tidak percaya lagi. Itu kan motifnya di situ kan, berarti kan ada kekecewaan. Berapa puluh orang saya saksikan di dunia TikTok ini yang seperti Bang Randy. Dan bagi saya pun sebenarnya nggak ada masalah Bang Randy begitu Bang. Bahwa dia mengatakan itu kan hak imannya dia Bang. Cuma Iya, yang jadi iya, masalah kalau Bang Randy mengatakan saya ini Katolik dan menurut Katolik saya sebagai seorang Katolik, Bang Randy mengatakan bahwa namanya Yesus itu cuman rasul. Itu kan berbeda ajarannya. Nah, gitu aja, Bang. Oh, Gitu. iya. Jadi jangan sampai nanti kejadian waktu kasus pendeta Arom itu nanti kan takut terulang lagi, kan jelek juga nama Iya. Bang Juma. Betul, Harus betul. lebih Bang Jumanya Benar, harus benar. lebih gimana ya? Iya. Akhirnya kan Bang Randy Paham, mengatakan saya di KTP Katolik gitu. Saya cuma mau ngebantu itu aja Bang, nggak ada yang lain. Makasih Saya saudara turun Jimmy. lagi ya. Makasih Siap, Bang Juma. makasih. Nanti kita diskusi berdua lagi nanti deh kalau Siap, lagi siap. Baik. Maaf Bang Randy ya, maksud saya gini Bang Randy. Iya, iya. Silakan Bang Randy keimanan. Bahkan saya pun hadir ketika itu. Bang Juma ini saksi matanya. Saya hadir ketika KTP seorang Saya Katolik, dia mualaf. Saya hadir ada di situ. Ada Bang Juma di situ. Siap, betul. Saya no problem kalau soal itu. Tapi abang nggak boleh mengatakan tadi Katolik seperti ini gitu. Itu pendapat pribadi abang. Gitu ya Bang. Iya. Maaf ya, Bang Randy sebelumnya. Iya. Silakan Iya, lanjutkan teman-teman. Oke, silakan. Iya. Mungkin saudara Sylvia ada yang ingin disampaikan Bang, silakan. Iya. Iya. Tapi kan kita nggak bisa memaksakan, itu kan kepercayaan saudara Randy. Yesus itu rasul. Iya nggak bisa Bang, nggak bisa, mau kayak mana lagi. Itu sudah kepercayaan dia berdasarkan dalil. Coba Anda baca Yohanes 17 nomor 3. Bang Randy dengar suaranya Bang? Bisu bang. Suaranya kecil Bang, Bang Sylvia suaranya kecil, enggak kedengaran. Kecil. Ya udah, lanjut. Nah gini tadi kan Bang Randy ini kan udah berbicara tadi dia katakan dia selama menjadi Katolik dia kurang dapat bantuan gitu, bantuan dari segala apa. Oh gitu bang ya. Saya bilang begini bang ya, masalah bantuan ya, seperti gini ya. Kalau memang katanya memang orang yang beriman, orang Kristen ya, seharusnya kalau memang kepingin orang itu Kristen itu maju semuanya bang. Sahabat Cindy. Dalam arti kata, jangan sampai ada yang menjadi miskin bang. Orang miskin Iya. ya, pasti akan jadi buta bang.
Jadi buta bang, jadi buta. Abang sendiri kalau saya bilang abang itu tidak punya makanan, tidak punya apa-apa, apa nggak buta bang? Abang pasti buta. Bang. Anda kelaparan dia. Nah, sekarang siapa yang menolong abang? Sekarang abang begini, abang itu dihidupi oleh orang Muslim bang, ya, bukan dihidupi oleh orang Kristen bang. Siapa yang ada yang mau bela? Saya meskipun saya beda agama bang ya, tapi yang menolong saya itu adalah bangsa Muslim bang. Yang Kristen yang kemana semuanya katanya memakai kata-kata roh Tuhan, memakai kata-kata Yesus bahwa berbagilah, mengasihi. Tapi buktinya saya yang waktu itu ke gereja malah dibiarkan karena merasa miskin kan. Merasa karena apa? Mungkin kalau saya masuk ke gereja itu persembahan itu tidak ada, gereja nggak bisa bangkit bang. Gitu bang. Iya. Gitu. Sampai Yang sekarang segitunya ini bang. kenyataan. Segitunya bang ya. Saya juga pernah teman saya bang ya. Teman saya Kristen juga sama bang. Dia sampai mati kelaparan bang. Padahal dia umat gereja bang. Tapi setelah mati dikuburkan memang secara gereja. Tapi setelah itu mati, cuma mati percuma dong bang. Iya, Yang sudah datang mati. banyak umat gereja, tapi sudah mati. Untuk apa bang? Iya. Betul. Ya itu kan. Itu untuk apa? Kalau memang kalau kepingin katanya dalam Kristen begitu menginjili supaya orang bisa masuk Kristen, bisa mengkristenisasi. Tunjukkan kebaikan, tunjukkan rasa kasih. Iya. Tapi ini malah kan membiarkan. Abang udah nunjukkan rumahnya. Udah bang, sudah banyak bang. Jangan cuma bilang abang menunjukkan rumah-rumah siapa bang, banyak bang. Kalau saya mau ajak bang, mungkin abang sendiri ketawa bang. Ya, pendeta aja sampai ketawa. Saya sempat marahin pendeta bang. Ya, terus terang saya sempat marahin pendeta yang Kristen juga bang. Ada bang. Ini lihat ini satu umatmu. Sampai dalam diskusi pendeta dengan ibu pendeta saling berantem bang di hadapan saya bang. Ya Allah. Masa ibu pendeta dengan pak pendeta saling apa bang? Kan itu tidak mencerminkan bahwa itu mereka tuh Kristen yang sejati bang. Apalagi dia itu gembala bang. Iya betul. Saya itu cuma ibaratnya orang yang berdosa bang. Seharusnya mereka menunjukkan lebih besar kasihnya. Karena mereka lebih besar dalam apa itu, dalam struktur kepemimpinan tuh mereka tuh lebih besar kasihnya bang. Itu bang. Betul. Jadi harusnya. Itu. Nah, kenapa saya bilang begitu? Bukan saya tidak membenci Kristen bang, tidak bang. Jadi apa yang diajarkan itu hampir tidak semuanya tidak sesuai bang. Ya. Iya. Malah terkadang saya bilang, kenapa sedang orang-orang susah tidak mau diajak ke gereja? Kalau seharusnya orang-orang yang susah itu diajak ke gereja bang, sesuai dengan anjuran Yesus. Ajaklah, ya, tebarlah jalanmu ke penjuru dunia, menginjil. Tapi ini malah membiarkan bang, sampai ada yang sudah mati, ya, membiarkan selesai. Tapi kalau saya ngelihat dalam Islam bang ya, dalam Muslim bang, potongkan ceritanya, seperti dalam Lebaran kemarin bang ya, orang-orang miskin juga kebagian bang. Alhamdulillah. Kebagian harta meskipun hanya sedikit, kebagian bang. Iya. Ya, meskipun cuma sedikit, cuma kebagian. Kan itu kan membuat saya terharu bang. Saya waktu Natalan tidak ada orang gereja yang datang bang, yang ngucapin selamat Natal tidak ada bang. Allah Akbar. Itu bang, saya sampai mau nangis bang. Saya keras orangnya, tapi kalau berbicara tentang Tuhan, saya sedih bang. Itu bang. Ya mungkin ini ujian saya bang. Karena apa? Apa yang dikatakan Yesus sendiri kepada di dalam Alkitab. Kalau kamu kepingin mengikut saya, kamu akan dianiaya, tersiksa. Iya. Kamu akan jadi miskin. Ya nggak apa-apa. Saya yang penting miskin di dunia. Aku nggak apa-apa kok. Saya miskin di dunia bang. Itu bang. Iya. Saya sedih sampai sekarang bang. Makanya kalau ada yang lihat saya menangis itu, orang heran bang. Itu menangis dalam arti kata apa? Sedih. Gitu. Tapi tetap saya berpegang bahwa Yesus adalah apa? Yesus adalah utusan saya. Yesus adalah utusan Allah Bapa. Gitu maksud saya. Jadi dalam arti kata Yesus adalah pedoman hidup saya dan Allah Bapa adalah Tuhannya Yesus sendiri itu sendiri.
Oh, Masya Allah. Luar biasa abang ini. Abang di kota mana rupanya? Bandung. Kalimantan. Oh, di Bandung. Bandung. Ini, Bang. Oh, ya. Oke. Malah Baik, rekan-rekan saya di Bandung semua tuh semua bilang begini, waktu dulu makanya saya bilang gini, sampai pada saat itu saya lebih terharu lagi bang ya, seorang haji pada saat takbiran manggil saya ke dalam masjid bang. Anu kan saya Kristen, saya bilang beda bang, nggak apa-apa silakan. Saya masuk, saya apa semuanya, bahkan sampai saya ikut menguburkan jenazah orang Muslim bang ke dalam liang kubur bang, sampai orang bilang, wah, baru kali ini saya lihat orang Kristen sampai turun ke dalam liang kubur menguburkan jenazah Muslim. Iya. Oke. Kaget bang. Itu bang. Iya. Kita sapa dulu. Halo saudara. Selamat sore. Halo bang. Halo sore Iya. bang. Dari mana? Dari agama sebelah bang. Katolik? Bukan bang, bukan. Kristen? Nah, Kristen? Silakan buka kamera bang. nggak bisa buka kamera bang. Gak bisa buka kamera. Kenapa? Kameranya kena bisul. Ini banyak anak-anak bang. Terima kasih semuanya. Iya, Masya Allah. Oke, Bang Randy, mungkin sebentar malam bisa naik lagi ke sini, Bang. Soalnya saya di kota Makassar, ini sudah mau masuk maghrib. Ya, salam kenal Bang Randy. Saya doakan mudah-mudahan Sama-sama bang ya. diijabah oleh hidayah, abangku ya, dijamah oleh hidayah, Amin. supaya bisa menjadi pengikut Yesus yang setia kan gitu. Betul bang. Mendudukkan Yesus sebagai utusan, benar-benar sebagai utusan. Betul bang. Ini saya ikut terharu juga dengan kisahnya, kesaksiannya yang ya begitu menyentuh gitu kan ya. Seharusnya sebagai seorang umat beragama, ketika kita itu mendapatkan kesulitan, ya saudara-saudara kita hadir sebagai pengobat daripada sakit yang kita alami. Halo. Gitu.